Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Hari ini kita waktunya jamoni buah tin. Jadi bibit tin atau mungkin semi indukan dan indukan buah tin ini kita jamoni supaya sehat. Ya, jamu ini adalah nutrisi yang siap saji. Jadi nutrisi siap saji itu seperti halnya kita makan tempe penyet, atau mungkin makan lele goreng atau ayam bakar, itu kan siap saji, siap dinikmati oleh kita. Jadi harapannya apa yang kita berikan kepada tanaman itu adalah siap saji, artinya sudah siap bisa diserap langsung oleh tanaman. Jadi tidak perlu terfermentasi atau tidak perlu dikunyah, tidak perlu diproses lagi di dalam tanah. Harapannya sudah masuk dan bisa diserap oleh tanaman kita, utamanya buah tin. Karena sekali lagi buah tin ini sangat rakus akan nutrisi. Jadi dia unsur hara makro dan mikronya juga sangat tinggi, utamanya kalium. Kalau makronya di N-nya, sama kalsiumnya juga butuh tinggi untuk buah tinnya, baik di loa ataupun di ori yang di tin dari cangkok sama. Oh iya teman-teman, kalau yang mau di loa atau mau di ori dari cangkok itu selera, saya juga tidak memaksakan, atau mungkin tidak kalau di luar pasti hidup, pasti aman, dan pasti aman dari tanaman, aman dari hama, bukan, sama saja. Tapi saya memilih di loa itu karena ya lebih mudah perawatannya. Itu adalah pilihan dari kita masing-masing. Jadi kalau di loa ataupun di ori itu pilihan dari masing-masing. Karena pengalaman yang sudah dari yang pernah saya alami tahun 2017, 16, 17 itu 200 indukan mati karena busuk akar. Jadi ketika saat ini seperti halnya sekarang ini musim hujan terus menerus, kita tidak pakai greenhouse, akhirnya kerendam air, busuk akarnya mati semua di hampir 200-an varian, 200 lebih varian waktu itu 2017. Makanya saya berdasarkan pengalaman ini, kalau mau ikut ya monggo, kalau mau tenori juga monggo, itu pilihan. Ya, kembali lagi ke nutrisi. Jadi nutrisi yang kita berikan itu adalah nutrisi yang siap saji, harapannya bisa langsung diserap oleh tanaman dari buah tin kita. Apa saja nutrisinya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, inilah teman-teman salah satu nutrisi dari tin yang kita pakai adalah dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapi ini, jadi kohenya yang masih basah, betul-betul basah, yang baru ini nanti akan kita gunakan. Jadi utamanya sapi yang makanya salah satunya bukan hanya damen ya, bukan hanya damen seperti ini yang kayak gini, tapi juga rerumputan daun segar. Jadi daun segar tidak sapi yang bukan dari fermentasi, dari makan dari fermentasi. Jadi yang kita pakai salah satunya ya, ini kohe segar. Ya, segar ini baru yang nanti kita buat difermentasi supaya bisa langsung diserap oleh tin atau tanaman kita. Ya, teman-teman, tadi hasil dari dari kohe sapi yang masih segar. Nanti kita masukkan ke sini dalam tong ini. Ini kurang lebih sepertiga dari wadah kita isi dengan kohe sapi yang masih segar. Kemudian diberi satu, ini adalah tetes tebu atau molase, jadi gula sebagai makanan bakterinya. Kemudian manuto ini kita gunakan sebagai
dekomposer atau mungkin pengurai. Jadi dia yang memasak supaya kohe sapi tadi bisa langsung dapat diserap oleh tanaman kita. Ini adalah dia yang memasak, dia yang mengolah, dekomposer ya, sebagai dekomposer mengolah, memasak supaya bisa langsung terserap oleh tanaman kita. Ini kita fermentasi kurang lebih minim 21 hari. Ya. Ini kita pakai Manutogul. Ya, itu tadi setelah difermentasi kita ambil kohenya. Ini kohenya sudah matang. Harapannya minim kita fermentasi itu adalah minim 21 hari. Minim 21 hari supaya betul-betul matang. Nah, kemudian setelah tadi kita ambil kohe yang matang, ini kita campur lagi fermentasi dari sesuatu ini. Ini fermentasi satu, kemudian tambah satu lagi. Nah, yang ini adalah fermentasi dari kacang hijau, kacang kedelai, nanas, kemudian air leri, kemudian tepung tulang, kemudian kacang hijau. Nah, kacang hijau dimasukkan di sini. Ya. Langkah selanjutnya adalah ini, yang ini kita campur menggunakan air lele, jadi air dari kolam lele, kemudian dicampur. Ambunya enak, jadi bukan bau busuk ya. Sip. Bukan bau busuk, tapi bau enak, bau fermentasinya enak. Ya, dicampur-campur, baru di satu gayung dicampurkan dengan satu jerigen timbo. Nah, ini menggunakan air lele yang nanti akan kita kocorkan. Selanjutnya kita kocor ke semua tanaman, baik yang bibit ataupun yang indukan.